didatangi oleh beliau itu seraya berkata, zalikal kitabul la raiba fihi. Amin ya rabbal alamin. Terus kita, oh iya dong. Boleh nggak kita bilang begitu? Tidak, karena itu kesombongan. Nanti itu kita menjadi diragukannya sama Allah. Walau di dalam hati kita nggak boleh bilang, ember, kita memang banyak yang percaya, baru tahu ya. Kalau seperti itu, maka luntur kepercayaan Allah kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Sambil berdoa, mudah-mudahan bisa mempertahankan istiqomah sampai maut menjemput, tetap tidak pernah diragukan oleh orang lain. Terus Bu, gimana kalau kita udah baik, kita udah jujur, tapi orang masih nggak percaya sama kita? Yang tidak percaya sama kita berarti beda buku. Kalau bukunya sama, pasti kita bisa saling percaya. Lihat di sini ada yang bukunya gendut besar ya toh, ada yang tipis panjang ya kan, ada yang nggak bawa Quran, malahan adanya di otak dan di hati. Nah, adanya di dalam hati, tidak, dia nggak ada wujudnya, gaib dia Qurannya. Tapi tetap ibu kalau datang Mama Adit ke dekat ibu, handphone lagi ngegeletak 3, ya. Lalu ada dompet tadi habis ngembaliin untuk jajan anak-anak, lupa nyeretingin. Datang Mama Adit, ibu buru-buru ngekepin dompet apa handphone? Dua-duanya toh. Karena ibu tidak ragu-ragu kepada Mama Adit, gitu. Laroiba. Karena kita sudah sama-sama mempelajari kitab yang sama, walaupun fisiknya berbeda, tetapi isinya tetap sama. Sama-sama fihi laroiba. Di dalamnya tidak ada keraguan. Lihat beda kemarin ketika acara dimulai dari pagi-pagi, ya kan? Malam saya percaya kepada Teh Ida. Nah, Teh Ida dititipin rumah, dititipin dompet, tiba-tiba ada kitab lain, ya, kitab yang datangnya pagi-pagi, nuzulul kitab. Nah, begitu datang dia, langsung ngeblank. Teh Ida marah-marah. Lah, apa kali gojek? Buat apa saya menyatet teh? Galakan manehna saja dicari kanan, manehna galak tiheula. Dising digalakan manehna marah tiheula. Naon tidak kami nitip nyater manehna kangge nungguan naon pedaringan. Bener kan, daripada dimarahin dulu manehna nu panggalakna tiheula. Ya, padahal eta ninggalkeun tudung saji di gigirana aya ucing. Nah, ucing di samping iwak asin kira-kira roiba apa lah? Roiba. Akhirnya pas ditinggalin ngablak eta tudung sajina. Ucing lewat. Ujung-ujungna pamit masihan ketan eta ucingna. Bosan nitip ini nyicip ketan, bawa ketan 5 biji, ai hati ngadongkol ya kan? Jadi di hati teh lain di parapan ku ketan, sigana kalau kablepokan setan. Akhirnya maghrib begitu dibuktikan la ilaha illallah benar atau tidaknya, tapi pembukuannya meleset. Akhirnya saya kesurupan gara-gara memasukkan apa? Bukan kita. Gara-gara memasukkan ketan. Nah Bu, kita itu selama ini acara kita boleh dilihat deh Ibu ya. Kita itu acara ngablak-ngablak aja nggak pernah masalah, betul apa betul? Iya kan? Saya pergi ke sana kemari, pintu saya digembok nggak? Pernah digembok nggak pintu saya? Enggak, karena saya yakin kitab-kitab yang ada di sini semua laroiba. Kenapa saya titipkan
bukan ketidak karena ada satu yang roibah, belum diseleksi. Kita cuma pantas menduga. Coba saya tanya sama ibu sejujurnya, ketika buku itu nyelip di antara buku-buku Quran yang lain, ibu curiga nggak dengan isinya roibah atau tidak? Saya tanya, waktu kejadian yang kemarin tentang kitab itu, ada kitab nyelip satu. Saya tanya, jawab dengan jujur hati nurani Anda, itu ruas apa bebas? Ruas. Kompak. Kerasa kan? Ruas. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada rasa ruas atau bebas? Ruas. Kalau diizinkan oleh suhu, aku ruas. Suhu itu berusaha untuk husnuzon. Masa dia mau roibah saja? Ayolah kita hadiahi huruf la. 2 huruf saya hadiahi. Ujungnya. Nah, ini sudah ketemu warung kami, Pan. Nah, semua jamaah yang lain, kitab itu dibiarkan ada supaya bisa menjadi pembeda mana yang Quran, mana yang bukan Quran. Ya yang punya Quran lah, yang udah ada Quran di hatinya, najan baru alhamdulillahirabbil alamin. Jangan salahkan cara membaca, yang penting niatnya sama, ya. Tujuannya adalah sama. Kami itu bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Mbak, saya bacanya itu nggak pernah saya protes. Mboten apa-apa Mbak, maju. Ya, karena di Jawa Tengah sana semua ulamanya mengajarinya tahap-tahap kemarin itu masih itu, dan lidah itu sulit diganti. Ya, itu udah kagak nempel, itu udah nempel tenggorokan di langit-langit yang paling pojok itu udah langsung nempel ke langit-langit alkam gitu ya. Jadi tidak bisa dirubah. Tapi intinya sama, Bu. Anda yang sudah merasa punya Quran di kepala dan di hatinya, ada duit kegeletak di depan, berani nggak ngambil 1 lembar walaupun tidak ada yang melihat? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa disembunyikan dari siapa? Allah. Alif Lam Mim. Allah Maha tahu dengan apapun yang tersembunyi dan yang dimaksud oleh siapapun. Nah, kita kalau sudah ada Al-Quran di dalam hati kita, kalau sudah ada Al-Fatihah di dalam hati itu, bukan ini ya. Gak ada yang protes, ibu-ibu menibager, saking lah roibah. Ada Al-Quran di hati kita loh, kok pada diem aja. Anda itu ada hidup. Nah, ini ilmu buat kita semua. Berarti tolong, walau di antara kita sudah pegang Quran juga, tolong saling menyimak. Ya, kita semua tidak ada yang sempurna, gitu loh. Jadi kalau itu perhatikan baik-baik, Bu. Walau ini suhu, kentutnya masih bau dan masih bisa membatalkan wudhu. Jangan sampai obong-obong suhu kentutnya terbatal itu. Bau kayaknya biasanya suhu majelis asrep kayak gitu. Nah, Bu, kalau kita sudah memegang Al-Quran, maka kita harus menggunakan fungsi kita. Fungsi kita harus berguna. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh dicurigai. Karena kita menjaga kemuliaan Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Quran yang mulia. Jadi kita jaga kemuliaannya, jangan sampai berbuat hina.